Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ananda semua anak soleh-soleha dari Kabupaten Dharmasraya? Salam kenal kembali dan kita mendengarkan kembali bacaan surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 23. Nah, kali ini kita mau menyaksikan dan mendengarkan bagaimana sih penampilan dari Ananda kita. Yumna Az-Zahra akan membacakan surat An-Nazi'at, terus ada terjemahannya. Nah, nanti catatannya buat yang lain bahwa kita mintanya surat An-Nazi'at ayat 1 beserta terjemahannya langsung ya. Ayat 1 terjemahan, ayat 2 terjemahan, begitu juga seterusnya. Tapi nggak apa-apa sih, kita coba aja lihat penampilan dari Yumna Az-Zahra. Kepada Yumna, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna, berasal dari STN Kosmetik Kota Baru. Saya akan membacakan surat An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 23 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasitati nasta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa al-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar rajifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna izaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajaratun wahidah fa izahum bisahirah hal ataka hadisu Musa Innadahu rabbu bil wadil muqaddasi tuwa izhaba ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataghsha fa arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adabara yas'a Fasara fanada Sadaqallahul azim. Terjemahan surat An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 23. Berselindung aku dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tiupan pertama diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangan tunduk orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang mengerikan. Maka pengembalian itu hanyalah sekali dengan Tuhan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci yaitu lembah Tua. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesehatan? Dan engkau akan pilih menjadi jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tapi dia Fir'aun merusakkan dan kemudian dia berbalik serta berusaha menentang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-besarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kita sudah mendengarkan bacaan dari Yumna Az-Zahra beserta terjemahan dari surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 23. Nah, untuk
bacaan dari Yumna Azahra kita bisa melihat ya, sudah bagus. Meski belum sempurna, tetapi kami sudah bisa mengatakan cukup bagus karena di sini kita sudah mendengar kol-kolahnya. Terus juga ikhfahnya juga sudah terlihat di situ kayak ing gitu kan, huruf itu sudah bagus juga. Meski ada sedikit catatan di huruf ho ya, jadi ho-nya belum berbunyi ho gitu, masih berbunyi ho gitu, belum terlalu maksimal. Nah, kali ini kita akan coba bahas ya, karena tadi kita sebut tentang kol-kolah, maka yuk sama-sama kita pelajari apa itu kol-kolah. Mungkin sering kita mendengarnya kol-kolah itu apa sih huruf-huruf kol-kolah? Simpelnya itu kan sering disebut baju di toko gitu kan, ba, jim, dal, ko gitu kan. Nah itu dia kenapa baju di toko gitu. Jadi kita lihat nih, kita searching dulu ya. Kol-kolah adalah hukum bacaan dalam tajwid yang menghasilkan suara memantul atau gerakan pada huruf-huruf tertentu saat diucapkan dengan sukun atau diwakofkan. Apa aja huruf kol-kolah? Ada 5 seperti yang disampaikan tadi, baju di toko gitu ya. Itu untuk mengingatkan aja, tapi kita harus tahu hurufnya. Yang pertama adalah ba. Misalnya ba ketika dibaca menjadi kol-kolah misalnya abe, ada pantulannya abe gitu. Terus juga jim ketika dengan aj, huruf alif pertamanya ya. Terus juga dengan dal ade gitu. Terus to auto. Terus huruf ko ako. Nah, seperti itu ya membacanya, ada pantulan dari huruf kol-kolah yang 5 ini. Nah, kol-kolah dalam bahasa Arab berarti gonjongan atau pantulan. Nah, kol-kolah di dalam tajwid adalah hukum bacaan yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran agar tidak terjadi kesalahan dalam pelafalan dan makna. Huruf kol-kolah, kelima huruf tersebut jika sukun atau wakaf akan menghasilkan bunyi yang memantul. Jadi kapan 5 huruf tersebut disatakan kol-kolah? Apabila dia dalam keadaan sukun atau mati. Nah, kol-kolah ada 2. Yang pertama ada kol-kolah sugro dan ada kol-kolah kubro. Kol-kolah sugro dan kol-kolah kubro, di mana kol-kolah sugro adalah kol-kolah kecil dan kol-kolah kubro ada kol-kolah besar, dengan perbedaan utama yaitu posisi kol-kolah di tengah atau di akhir bacaan dan cara membacanya saat diwakofkan, begitu ya. Jadi untuk nanti menjadi perhatian untuk ananda semua ketika bertemu membaca huruf kol-kolah di Al-Quran yang ada tanda sukunnya atau nanti di akhir bacaannya tersebut disukunkan menjadi huruf kol-kolah, maka bacaannya tuh dipantulkan. Naj, nah itu aj, ab, ako, mantul ya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang telah didengar ini bermanfaat. Terus juga pemahaman dan aplikasinya terhadap tajwid-tajwid di Al-Quran menjadi bertambah. Yang penting ingat ya, ketika bertemu dengan huruf simpelnya seperti ini, biar ingat baju di toko gitu. Ketika bertemu dengan huruf ba, ab. Ketika bertemu dengan huruf jim, aj. Ketika bertemu dengan huruf dal, ada. Ketika bertemu dengan huruf to, ako. Ketika bertemu dengan huruf ko, maka ako. Itu yang penting ya. Semoga bermanfaat ananda. Semangat untuk menjadi anak soleh-soleha. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.